Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Salsabila, mahasiswa Stikes Mitra Keluarga Program Studi S1 Gizi. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pembuatan garnish dari tomat, wortel, daun bawang, timun Jepang, dan cabai merah besar. Pertama, sebelum melakukan praktikum pembuatan garnish, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Alatnya ada baskom, talenan, pisau, pisau garnish, peeler, gunting, dan sarung tangan. Kemudian bahannya ada tomat, wortel, daun bawang, timun Jepang, dan cabai merah besar. Sebaiknya bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan garnish dicuci bersih terlebih dahulu. Sebelum memulai pembuatan garnish, jangan lupa memakai sarung tangan. Dan selanjutnya siapkan air es untuk merendam sayuran. Pertama, kita akan melakukan pembuatan garnish dari tomat. Pilihlah tomat yang sudah matang tetapi masih keras, sehingga dengan mudah kita membentuk garnish sesuai keinginan kita. Pertama, siapkan pisau garnish dan tomatnya. Lalu kita mulai potong tomat dari pangkalnya. Kupas kulit tomat hingga tidak tersisa, tidak boleh terputus, dan tidak boleh terlalu tebal. Selanjutnya, gulung kulit tomat dari ujung ke pangkal kulit tomat sehingga menghasilkan bentuk seperti bunga mawar. Untuk tomat yang kedua, kita bagi 4 sisi di bagian ujung tomat, lalu tarik ke bawah, tapi jangan terlalu bawah ya, dan jangan terlalu dalam juga karena akan melukai biji tomat. Jika sudah, bisa kita buka salah satu bagian sisinya. Bisa terlihat bijinya masih utuh, tetapi terlepas dari kulitnya. Lalu lakukan hal yang sama pada 3 bagian sisi tomat yang lainnya. Jika sudah kebuka keempat bagian sisinya, selanjutnya kita bagi lagi sampai terbentuk seperti ini di keempat bagian sisinya. Dan inilah hasil yang sudah dibelah dari 4 kelopaknya dan terpisah dari bijinya. Jangan lupa direndam di air es supaya kelopaknya lebih mekar. Kedua, pembuatan garnish dari wortel. Jangan lupa kupas wortel hingga bersih. Siapkan wortel yang ujungnya runcing untuk membuat garnish bunga seruni. Potong dari atas ke bawah membentuk kelopak. Jika sudah, bisa kita patahkan dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, membuat garnish bunga matahari. Potong bagian pangkal wortelnya. Lalu buat tempat sanggahan untuk kelopak-kelopaknya dengan cara sama seperti yang tadi, dari atas ke bawah. Kita buat 2 tempat untuk kelopaknya. Selanjutnya kita buat kelopak setipis dan sebanyak mungkin. Lalu kita buat kelopaknya sama seperti tomat. Buat sebanyak mungkin untuk dimasukkan ke dalamnya seperti ini. Lalu susun bagian atas hingga habis, begitupun bagian bawah. Dan inilah hasil garnish bunga matahari yang tersusun dari 2 tingkat. Dan jangan lupa atasnya diberi garis-garis. Garnish bunga seruni dan bunga matahari juga direndam dalam air es supaya lebih mekar. Ketiga, pembuatan garnish dari daun bawang. Pertama, kita potong ujung daun bawangnya menggunakan gunting. Lalu potong juga bagian dalamnya menggunakan gunting hingga ke pangkal. Lakukan hal yang sama pada setiap daunnya. Inilah hasil garnish daun bawang yang sudah dipotong-potong dari setiap bagiannya. Dan jangan lupa untuk direndam di air es supaya potongan-potongan daunnya dapat terlihat lagi lebih jelas. Yang keempat, pembuatan garnish dari timun Jepang. Siapkan air yang sudah diberi garam. Potong sisi ujungnya lalu bagi menjadi 2 bagian dan rendam di air garam selama 30 menit. Selagi menunggu, kita bentuk segitiga pada timun Jepang yang berbeda. Bentuk segitiga harus saling bertemu dan memutari bagian sisi timun Jepang. Jika sudah, kita patahkan secara perlahan. Selanjutnya kita pisahkan dari kelopak satu persatu. Kelopak daun dipisahkan sampai ke ujung. Yang kedua juga dipisahkan sampai ke ujung. Dan lakukan hal yang sama pada 3 bagian yang lainnya. Inilah hasil dari bunga mentimun yang sudah dipisahkan dari kelopaknya.
Jangan lupa ya direndam di air es supaya lebih mekar. Untuk garnish yang kedua, ambil timun Jepang yang sudah direndam air garam selama 30 menit. Selanjutnya, potong separuh bagian timun setipis mungkin agar mudah melipatnya. Timun yang direndam air garam bertujuan agar lebih mudah atau lebih lentur ketika melipatnya. Setelah dipotong-potong, lipat atau gulung kelopaknya sesuai lapisan hingga membentuk kipas. Jangan lupa direndam di air es supaya bentuk kipasnya lebih mekar. Yang terakhir, pembuatan garnish dari cabai merah besar. Pilih cabai yang segar dan keras. Potong cabai menggunakan pisau garnish dari ujung hingga pangkal, tapi jangan sampai kena bijinya. Jika sudah terbuka dan masih ada biji yang menempel di kelopak cabai, pisahkan hingga tidak ada lagi yang menempel. Potong kelopak menggunakan gunting satu persatu dari ujung hingga pangkal. Lakukan hal yang sama pada sisi yang berbeda. Dan jangan lupa direndam di air es supaya bunga dari cabainya lebih mekar. Untuk bentuk yang kedua, bagi menjadi 4 sisi dari ujung cabai. Lalu tarik ke bawah, tapi jangan terlalu dalam karena akan melukai bijinya. Jika sudah, buka kelopak satu persatu hingga terbuka semua dan terpisah dari bijinya. Jangan lupa direndam dengan air es supaya bentuknya lebih mekar. Dan inilah hasil pembuatan garnish dari tomat, wortel, daun bawang, timun Jepang, dan cabai merah besar yang sudah direndam air es. Saya telah selesai melakukan praktikum pembuatan garnish dari tomat, wortel, daun bawang, timun Jepang, dan cabai merah besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.